perkenalkan, nama saya Nur Niza Ramadhani dan teman saya Yulia Nur Karima dengan NIM terakhir saya 116 dan saya 106. jadi di sini saya akan melakukan wawancara dengan Mbak Hilya mengenai hasil observasi yang telah dia lakukan ke anak SD. Jadi sebelumnya aku mau tanya Mbak, observasi apa sih yang Mbak lakuin ke SD itu? Layanan apa yang Mbak buat? Layanan sosial ya. Itu bimbingan sosial gitu ya. Berarti kalau sosial ini mengarah ke anak ini susah untuk berkomunikasi. Betul banget. Oh, berarti yang kamu sulit apa namanya, bekerja sama kayak sulit kolaborasi dan berinteraksi. Nah jadi dia tuh siswa ini tuh kayaknya tuh kurang kayak sulit berinteraksi sama teman-temannya gitu loh. Itu kan termasuk masalah sosial, kurang komunikasi gitu ya. Kamu tahu kalau misalnya anak ini punya istilahnya hambatan lah ya, hambatan untuk berinteraksi dan bersosial dengan orang, kamu tuh taunya kayak gimana? Kok bisa tahu kalau misalnya anak ini punya hambatan sosial? Aku taunya tuh dari sikap keseharian anak tersebut ya. Ya yang pertama tuh dia tuh sering menyendiri. Kalau misalnya teman-temannya tuh main bareng, teman-temannya tuh pada main yang bareng-bareng gitu, ternyata dia tuh sukanya tuh main sendiri. Nah pas aku tanya kenapa dia nih kok sendiri terus? Enggak apa-apa, emang aku suka sendiri gitu katanya. Kamu sempat nanya nggak sama gurunya? Maksudnya anak ini juga di kelas apakah kayak gitu atau emang udah dari lama dia kayak gitu? Jadi kata gurunya sih emang dia tuh kayak gitu ya, pendiam. Bukan karena dibully, bukan karena apa, kan memang orang itu kan beda-beda. Orang pendiam tuh mungkin karena ada yang karena dibully, atau emang dari bawaannya tuh emang pendiam gitu kan. Jadi kita tuh nggak nyimpulin, oh anaknya pendiam mungkin dibully sama teman-temannya, kan nggak gitu kan ya. Nah jadi aku tuh lihat tuh dia nggak dibully, dia sama sekali nggak dibully, dia cuma pendiam aja sih, mungkin kurang berinteraksi sama teman-temannya. Nah teman-temannya tuh juga yang nggak ngajar gitu loh. Nah akhirnya gitu, mungkin penyebabnya tuh juga karena ini ya, efek globalisasi ini ya, jadinya individualis gitu. Teknologi semakin canggih. Nah semakin canggihnya teknologi itu kan jadi anak itu ini ya lebih individualis, soalnya dia tuh mainnya tuh pakai HP. Jadi kayak apa-apa sendiri. Aku ada HP yang nggak perlu ada teman. Iya, nggak usah teman buat bicara, kecuali telepon atau apa gitu kan baru bicara. Kan soalnya kan cuma main game, dan itu tuh butuhnya cuma fokus, kayak cuma intelektual aja gitu. Kalau ini apa namanya, apa yang kamu lakuin biar anak ini tuh kayak gak menyendiri lagi dan istilahnya kayak maulah sama temen? Cara itu agar anak ini bisa bersosialisasi lagi. Yang pertama aku tuh bikin permainan ya, kayak game itu yang kayak game zaman dahulu. Kalau game sekarang kan itu tadi cuma satu orang gadget semua. Nah kalau game zaman dulu kan pasti melibatkan banyak orang. Nah kalau siswa itu kalau si anak itu gitu banyak orang, pasti dia tuh bekerja sama, komunikasi gitu kan. Berarti ini ya apa, kayak misalnya kalau misalnya kayak gitu kan guru PJOK sama guru pendamping itu bisa berkolaborasi untuk misalnya di PJOK ada permainan apa gitu yang tradisional biar anak ini tuh berinteraksi semuanya ya. Berarti nggak cuma PJOK sih, tapi juga bahasa Indonesia. Sebenarnya semua guru tuh bisa ya, kayak melibatkan satu apa gitu yang membuat siswa itu makin berinteraksi dan saling kerjasama sehingga menimbulkan suatu komunikasi yang baik antar siswa. Kalau misalnya dari gurunya, peningkatan anak ini tuh udah seberapa dari yang kemarin? Ya misalnya kayak yang awalnya menyendiri banget gitu, tapi setelah gurunya melakukan pendampingan dan kamu melakukan pendampingan, itu ada peningkatan apa sama ini? Yang pertama mungkin kalau sama teman-temannya sih dia masih kurang ya. Soalnya mungkin teman-temannya tuh kurang aja dia komunikasi juga. Nah mungkin komunikasinya tuh cuma di permainan gitu loh. Nah caranya tuh yang pertama kita harus melakukan pendekatan dulu kan, pendekatan supaya dia tuh merasa nyaman kalau ngomong sama kita gitu. Nah kalau menimbulkan rasa percaya diri, nah biasanya kalau anak itu udah deket, udah percaya diri, nyaman aman gitu, dia tuh bakal apa ya, dia sendirinya mendekati kita dan mendekati teman-temannya lebih bebas ya, lebih lepas. Dia tuh kayak mungkin dia tuh takut ya mengekspresikan dirinya, kok takut salah, takut apa gitu. Lagi. Nah, setelah Mbak jelasin tadi kan kayak terus penguatan yang Mbak lakuin sama itu apa? Penguatan yang Mbak lakuin ke anak ini? Penguatan yang aku lakuin tuh penguatannya tuh kayak permainan gitu. Permainan, komunikasi, kayak dia tuh ya itu tadi sih Kak. Balik lagi ke awal, penguatan kata-kata bisa. Tapi mungkin kalau anak pendiam tuh kalau dikasih kata-kata itu kurang ya. Jadi harus tindakan. Kayak apa namanya? Apresiasi kasih apa namanya, hadiah gitu. Nah, ya mengenai hal yang tadi, orang tuanya itu tahu nggak kalau misalnya dia tuh ternyata di sekolah juga pendiam? Kan kebanyakan orang tua kan kalau anak misal, yang aku tahu tuh dia di rumah tuh pendiam, tapi di luar itu kadang kayak main sama teman-temannya. Apakah anak ini juga diam di rumah dan diam di sekolah atau bagaimana yang kamu tahu dari orang tuanya? Kalau mungkin saya tahu dari orang tuanya tuh dia juga pendiam ya, mungkin gara-gara ini ya, gadget ya. Nah, pendiam mungkin kalau komunikasi sama orang tua itu juga sedikit, tapi ya nggak sependiam itu. Tapi kan berarti anak ini kan ini ya, gara-gara gadget ini ya, orang tuanya tetap masih ngasih HP buat dia. Orang tuanya kurang apa namanya, kurang pengetahuan batasan kepada seorang anak itu diberikan gadget itu kurang batasan. Iya, kayak mereka nggak memikirkan dampaknya pada anak ini. Ya, jadinya kan dampaknya ke anaknya yang kadang orang tua itu mikirin itu anaknya itu dikasih, kasihan kalau anak nggak dikasih kan gitu jatuhnya. Namanya orang tua kan pasti ingin memberikan sesuatu yang terbaik bagi anaknya gitu. Tapi kan kalau emang orang tua itu udah tahu, misal kayak aduh anakku kok jadi pendiam setelah dikasih gadget ini, harusnya kan orang tua kayak nanti aku batasin deh gitu, harusnya ya ini.
ya mungkin orang tua itu juga kurang komunikasi ya, orang tua Mungkin juga dari- kurang mendukung buat si siswa ini lebih baik komunikasi. Gimana caranya anaknya kayak komunikasi terus, mungkin orang tuanya juga nggak ngurus ya, kayak ya udah. Kalau komunikasi antara guru dan orang tua itu apa lancar? Komunikasi antara guru sama orang tua sih tahu kok, ketika ada event-event ya kayak rampotan gitu. Oh berarti guru pendampingnya anak ini nggak ngasih tahu kalau misalnya si anak ini pendiam yang pendiam gitu. Iya, kurang memberi, komunikasi ya, kurang berarti. komunikasi. Nah jadi jatuhnya tuh anaknya tuh ya udah, orang tuanya yang tahu anaknya di sekolah ngerjakan ini udah semua ya udah gitu. Berarti ini ya penguatannya tuh bukan cuma dikasih hadiah, berarti penguatannya juga buat guru. Iya. Biar komunikasinya sama orang tua itu Iya. apa ya, Semakin erat ya gitu semakin ya. erat. Soalnya kan anak ini kalau misalnya dibiarin kayak misal guru ngebiarin anak ini pendiam, terus orang tua juga ngebiarin anak ini kayak pendiam, jadinya nanti takutnya sampai dia tuh besar dia nggak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, takutnya tuh kayak gitu. Iya.